Entah dari pihaknya Wenda ataupun dari pihak Ruben, seperti apa nih Bang? Baik, pertama-tama izinkan kami kuasa hukum besar Wenda ya, mengucapkan dulu kita semua yang hadir di sini untuk menundukkan kepala untuk Entah dari pihaknya Wenda ataupun dari pihak Ruben, seperti apa nih Bang? baik, pertama-tama izinkan kami kuasa hukum besar Wenda ya, mengucapkan dulu kita semua yang hadir di sini untuk menundukkan kepala untuk para korban NTT dulu ya. Ini masanya kita masih masih ada musibah ya. Kita harus bisa merasakan bahwa saudara-saudara kita di NTT, NTB dan Sulawesi sekitarnya sedang terkena musibah gempa ya. Jadi kita doakan dulu saudara-saudara kita supaya proses evakuasinya berjalan baik, mereka korban bisa pulih secara ekonomi, psikis dan fisik juga ya. Kita doakan menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing kepada saudara-saudara kita. Saya sebagai seorang muslim mungkin akan membacakan Al-Fatihah dan teman-teman yang beragama muslim juga, dan selain itu silakan berdoa menurut ajaran kepercayaan masing-masing ya. Kita berdoa mulai Al-Fatihah 1 kali. Amin. Baik, berita ini bukan berita yang bagus ya, terkait dengan gagalnya mediasi. Gagalnya mediasi bukannya tanpa dasar, sudah 30 hari diupayakan, namun para pihak tetap masing-masing mempertahankan apa yang menjadi dasarnya ya. Nah, terkait dengan apa yang tadi teman-teman wartawan tanyakan ya, terkait dengan apa tadi syarat ya, syarat untuk ketemu anak. Syarat untuk bertemu dengan anak sebenarnya tidak ada syarat-syaratan ya. Yang ada adalah kewajiban dari orang tua untuk menjaga anak-anaknya dari apa? Dari hal-hal, dari situasi kesehatan yang baik, ya, hal-hal yang aman. Jadi klien kami dalam acara ulang tahun itu tidak pernah melarang, bahkan kami bisa sampaikan chattingannya. Ya, jadi saya bicaranya adalah berdasarkan chattingan saja, ya. Ini sudah disampaikan chattingannya ya. Untuk acara besok sudah aku siapkan bekal dan baju ganti anak-anak. Ya, artinya sudah diizinkan anak-anak. Yang kedua, ayah boleh kok dari tadi saya juga nanya lokasi dan jamnya supaya bisa diatur semua. Satu hal lagi ya, saya blok ya, saya sensor ya. Nah, penting buat sama-sama menjaga kesehatan anak-anak, jadi tenang dan nyaman melepas anak-anak. Semua sudah diiyakan, tetapi ada kewajiban orang tua untuk menjaga, yang itu harus kita laksanakan. Ya. Nah, setelah itu ternyata belum bisa dilaksanakan ya. Dengan berat hati ya, memang pada saat kemarin tidak bisa hadir ya, karena memang ini masih dalam masa dengan mediator juga ya, harus bersama-sama. Jadi itu yang membuat tidak ada titik temu lagi ya. Jadi gini, Bang Minola kan kuasa hukum mereka kan menyampaikan ya bahwa secara Akta 39 sudah disampaikan kewajibannya ya. Tetapi Bang Minola juga harus bisa melihat ada aturan lain, yaitu aturan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Undang-Undang Perlindungan Anak pasal berapa? Pasal 45 ayat 1, 45B dan pasal 46. Nanti teman-teman wartawan bisa baca ya. Yang intinya dari pasal itu adalah kewajiban orang tua untuk melindungi kesehatan dan keselamatan anak. Ya, ntar dibaca saja 45 ayat 1, 45B ayat 1 dan 46 Undang-Undang Perlindungan Kesehatan ya. Terkait Undang-Undang Perlindungan Kesehatan nomor berapa ya?
35 tahun 2004 kalau nggak salah, Undang-Undang Perlindungan Anak, ya, Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi dibaca saja pasalnya sehingga apa yang sudah disepakati tentunya dengan situasi yang sudah ada, dengan kondisi-kondisi yang sudah ada, klien kami sebagai orang tua berhak secara undang-undang untuk menjaga anak dari hal-hal yang tadi saya sampaikan. Mengacunya undang-undang itu kenapa, Bang? Kita sudah paham lah ya bahwa ada isu yang sudah beredar. Saya tidak mau menyampaikan apa, tetapi sekali lagi fokusnya adalah kepentingan anak, ya, bukan kepentingan klien kami, bukan kepentingan klien Bang Minola, tapi fungsinya kepentingan anak. Klien kami dalam chattingannya tidak pernah, sekali lagi, ya, tidak pernah melarang menambah syarat-syarat yang berlebihan, tidak, ya, semua dilakukan untuk kepentingan anak, ya. Kita turunkan ego kita, harusnya mau saja gitu, tapi kan ternyata tidak ada titik temu. Artinya ya dua-dua seharusnya bisa lebih menurunkan egonya gitu, ya. Bang, perihal ini ada mau audit gimana Bang untuk terkait nafkah itu dari pihak sana? Oke. Saya mau luruskan ya, terkait yang dimaksud Bang Minola itu menurut Akta 39 adalah yang sudah pernah dibayarkan oleh klien Bang Minola, itu adalah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Itu bunyi pasalnya ya. Jadi pemeliharaan dan pendidikan anak ditanggung oleh kliennya Bang Minola. Jadi bukan nafkah itu hanya satu item yang ada di situ. Jadi angka yang sebesar itu bukan hanya murni satu nafkah, ya, tetapi adalah biaya pemeliharaan dan pendidikan. Ya, kita siap untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaporan terhadap itu. Ya, saya pastikan sekali lagi kita siap menyampaikan pertanggungjawaban pelaporan terkait dengan biaya yang pernah diberikan. Tetapi harus dipahami, biaya itu bisa diserahkan pertama adalah ditalangi dulu oleh klien kami. Jadi sistemnya reimburse. Jadi biaya yang ada itu ditalangi dulu oleh klien kami, lalu setelah itu klien kami menagihkan dengan poin-poin ini, biaya ini untuk ini, biaya ini untuk ini, biaya ini untuk ini. Dibaca oleh pihak klien Bang Minola dan disetujui. Harusnya kalau dia tidak menyetujui, pada saat disampaikan sudah tidak akan dibayar. Misalnya ditagihkan 200 juta, yang setuju misalnya 100 juta. Ya sudah, dibayarkan saja 100 juta. Artinya proses itu sudah ada persetujuan sebenarnya. Ya, tetapi lucu kalau sekarang mereka minta audit nafkah atau audit biaya pemeliharaan dan pendidikan. Tetapi klien kami tegaskan tidak berkeberatan itu dilakukan, klien kami nggak ada masalah karena semua buktinya ada. Tetapi ya lucu aja, ya, audit itu kan biasa untuk perusahaan, untuk karyawan. Kalau yang mereka lakukan ini untuk kehidupan anak makan bakso di pinggir jalan lalu diminta bon bakso, ini kan agak, menurut saya agak nggak lazim lah buat kami lawyer. Tapi yang lazim sebenarnya adalah audit kesehatan buat kami. Ya, kalau dia memang mau meminta audit nafkah atau biaya pemeliharaan dan pendidikan itu, kita juga minta audit kesehatan terhadap klien Bang Minola. Ya belum, ya. Mungkin nantinya mungkin ya kita pikir kalau memang itu perlu, untuk siapa, sekali lagi demi kepentingan anak. Kami tidak pernah bicara kepentingan klien kami, ya, demi kepentingan anak. Bang, tadi kan sempat Bang selalu bilang kepentingan anak, menurunkan ego kedua orang tua. Ya. Tapi sampai detik hari ini, kenapa pihak Abang sepertinya apa benar sih sulit sekali untuk memberikan waktu itu kalau sudah mengacu dari Akta 39 itu? Gini, Akta 39 itu adalah undang-undang bagi para pihak. Tetapi undang-undang ini kan juga harus melihat undang-undang lain, aturan lain. Aturannya, ya, kesepakatan itu kalau belum secara jelas diperinci terhadap hal-hal yang lebih khusus, itu kan harus kita duduk bersama dulu, ya kan? Lalu kita juga mempunyai fakta hukum yang berbeda yang secara undang-undang juga harus dipenuhi. Sehingga ada dua peraturan, ada dua undang-undang yang harusnya bisa kita duduk bersama untuk sama-sama menjalani. Tapi nyatanya kan pihak satu bersikeras di sini, pihak ini bersikeras di sini, ya akhirnya tidak ada titik temu, yang mana mediasi juga akhirnya gagal. Bang, artinya alasan kesehatan yang membuat anak-anak tidak bertemu ayahnya? Artinya adalah ibunya secara undang-undang diberikan hak untuk bisa menjaga anaknya. Orang tua wajib memberikan yang terbaik buat anak-anak dari sisi kesehatan, dari sisi materi semua. Ya, itu ada diatur di undang-undang. Kapan terakhir ketemu ayah dan anak itu? Iya Bang, tapi kan tidak satu ketika perceraian ini anak-anak belum sama kali ketemu sama anak ya Bang. Menurut saya itu masalah komunikasi aja. Kalau mengacu ke kesehatan gitu loh. Sebenarnya
Sebenarnya memang ini kan masih dalam proses yang namanya gugatan, ya. Suka tidak suka, proses gugatan ini akan menghambat, ya, karena tunggu keputusan hakim. Maunya seperti apa, yang boleh mana, yang tidak boleh mana, yang boleh siapa, yang tidak boleh siapa, itu kita akan buka di persidangan semua, ya. Berarti nanti akan ada persidangan tanggal berapa, Bang? Ya, kita sudah masuk ke pokok perkara nanti. Mungkin jadwalnya akan diberikan pada saat relas kami terima. Kesiapan Wenda untuk menghadapi sidang ini kan? Klien kami sudah sangat siap dengan semua bukti yang ada, dengan semua jawaban terhadap gugatan mereka, kita siap, ya. Dan terkait tadi ya soal audit nafkah sudah clear ya. Ya. Kesehatan sendiri gimana, Bang? Kesehatan masih ketemu. Kesehatan yang mana? Kesehatan itu masih pertanyakan, Bang. Maksudnya gini, apa saya ditakutkan karena maaf dengan gosip yang 3 huruf itu, atau seperti apa sampai akhirnya Wenda tuh bersikeras tidak mau mempertemukan anak kepada bapaknya? Kami menjelaskan sekali lagi, kami dengan tegas tidak pernah ada kata tidak mau mempertemukan. Kan tadi chattingannya sudah kita sampaikan, ya. Tetapi dengan situasi yang ada, komunikasi yang ada yang perlu dilakukan oleh kedua belah pihak. Bukan cuma ke klien kami, bukan cuma ke kliennya Bang Minul, ke klien kami juga. Nah, apa yang dilakukan itu nanti akan kami sampaikan di persidangan. Ya. Tapi dampaknya sendiri dari konflik kedua orang tua ini untuk anak-anak seperti apa sih, Mas? Terkait dampak, nanti kita ada yang namanya pihak ketiga, yaitu psikolog. Biar itu yang menjawab semua. Ya kan, kalau kita menilai itu, kita seakan-akan kita juga sebagai seorang psikolog. Jadi nanti biar saja psikolog di persidangan yang akan menjawab terkait dampak, terkait situasinya, bagaimana perasaan anak, bagaimana perasaan klien kami gitu, ya kan. Nanti kita jelaskan ya, dan psikologisnya ya. Jadi kita sampaikan di persidangan. Even anak Ruben bisa ketemu di depan pagar atau nganter ke sekolah, itu pun Wenda nggak mau ya, Bang? Atau karena tadi mengacu lagi kesehatan mau lagi? aja kok itu nggak ada masalah, ya kan? Itu mau aja, gitu. Jadi nggak ada masalah. Jadi kita bicaranya yang terkait dengan ulang tahun anak ya, ulang tahun bapaknya ya, kan sudah disampaikan. Chattingannya sudah ada, Wenda sudah memberitahukan, gitu ya. Jadi Artinya selanjutnya akan ada keterbatasan waktu Bapak untuk bertemu anak atau tidak sama sekali? Atau tidak nggak sama ada sekali? masalah, ya ketemu aja komunikasi aja antara orang tuanya, nggak apa-apa tak. Dengan syarat Tetapi secara kewajiban orang tua untuk menjaga posisi anak dari sisi kesehatan, ya, dari rasa aman, itu ada, gitu, ya. Jadi dua pihak, bukan cuma ke kliennya Bang Nilai, ke klien saya juga kita lakukan hal yang sama, ya. Kita nggak akan bikin standar ganda terhadap itu, kita lakukan ke dua pihak. Bang, boleh bertemu di luar tapi nggak di rumah, apa seperti itu, Bang? Biar mereka komunikasi aja deh. Oke. Ya, nanti kalau kita mengkomunikasikan, yang pasti tidak pernah ada yang namanya klien kami melarang ketemu, nggak pernah ada, ya. Tetapi sebagai orang tua jalankan kewajibannya. Boleh nggak untuk datang ke rumahnya, Bang? Boleh lah, ya, komunikasi aja boleh, nggak ada masalah kok, ya, boleh, ya, oke ya, clear ya, ya, terima kasih.